Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau telah menyertai kami di dalam istirahat kami di malam hari kemarin hingga di pagi hari ini. Kami boleh bangun dan juga merasakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dapat kami pergunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan. Amin. Renungan pagi untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-15 di ayat yang ke-17. Kami akan membacakannya dalam dua bahasa, yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua dalam bahasa Batak. Dalam bahasa Indonesia dikatakan di ayat yang ke-17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Sementara dalam bahasa Batak, Toba, di sini disampaikan, dungi di pasuang marohana tu bagasan, nin nama, torop ni halak di gaji damang akan nalobian di indahan, anggo ahu matema anturaparon dison. Dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-15, dibuka dari ayat yang ke-11 sampai 32, di sini disampaikan mengenai perumpamaan anak yang hilang, di mana dari keseluruhan ayat 11 sampai dengan 32, kita ditekankan kesadaran diri dan juga ketidaksetaraan hidup dalam dosa dengan keadaan yang nyaman di rumah Bapa yang mendorong anak sulung untuk kembali dengan rendah hati. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan di sini, yaitu dari kitab yang kita bawakan, yang kita dengar di dalam Lukas 15, khususnya di ayat yang ke-17, ada poin yang menjadi perhatian kita, yaitu di mana ada seorang anak yang menyadari kesalahannya dan yang kerugian yang dialaminya setelah ia memutuskan untuk keluar dari rumah orang tuanya dan hidup berfoya-foya. Ia membandingkan setelah ia keluar dari rumah tersebut, ia membandingkan kehidupannya yang miskin, yang jatuh miskin, dengan kehidupan para orang-orang upahan di dalam rumah ayahnya, di mana orang-orang upahan ini sangat berkelimpahan dalam hal makanan, sementara anak sulung ini sendiri bisa dikatakan mengalami kekurangan, bahkan untuk makan pun sulit. Kerja kerasnya yang sia-sia dan kemiskinannya yang meresahkan di luar sana, menyadari bahwa ia seharusnya lebih menghargai kasih dari ayahnya dan juga apa yang ada di rumah ayahnya tersebut. Makna dari ayat 17 ini khususnya, di sini ditekankan bagaimana pentingnya kesadaran diri akan kesalahan dan dosa. Menyerukan untuk kita kembali kepada Allah Bapa dengan perasaan rendah hati, menunjukkan bahwa kasih Allah lebih besar dan berkelimpahan bagi orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Dan juga di ayat yang ke-17 ini mengajak dan mengenali bahwa Allah selalu mengasihi dan mengampuni seberapa besar pun kesalahan yang telah diperbuat oleh anak-anaknya. Pesan dari renungan harian kita di pagi hari ini adalah bahwa kita sebagai umat manusia, umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus selalu menyadari kesalahan dan dosa dan mau untuk bertobat. Tuhan kita selalu siap menyambut kita kembali dengan kasih dan juga pengampunan. Tetapi sekali lagi tentu harus dimulai dari kita dengan perasaan menyesal dan juga
bertobat. Kita harus berani mengakui dan menghargai kasih dan anugerah Allah yang telah kita miliki. Dengan bagaimana? Tentu setelah kita kembali kepada Bapa kita, kepada Allah kita, kita mau berubah. Setelah adanya pertobatan, kita mau berubah di dalam menjalani kehidupan kita agar menjadi lebih bermakna dan juga takut akan Tuhan. Secara keseluruhan, Lukas 15 ayat 17 adalah titik balik penting dalam perumpamaan anak yang hilang, yang menunjukkan pentingnya kesadaran akan kesalahan, kerinduan untuk pulang ke rumah Allah, dan janji Allah untuk menerima kembali dengan kasih dan juga pengampunan. Kiranya kita semua diberikan kasih karunia dan menyadari akan kesalahan yang kita perbuat di dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar menyadari, tetapi juga ada rasa ingin mengakui kesalahan yang telah kita perbuat dan juga bertobat. Karena bukan karena kita, tetapi Allah kita yang baiklah yang menerima kita dan juga menyambut kita dengan tangan yang terbuka selama keinginan itu muncul dalam diri kita. Demikian renungan harian untuk kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat, renungan di pagi hari ini yang mengajarkan kami sebagai anak yang hilang, anak yang berdosa, dan juga penuh dengan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kami. Tetapi yang terlebih penting adalah Tuhan, bagaimana kami menyadari akan setiap kesalahan maupun dosa yang kami lakukan, bertobat, dan juga mau kembali kepada hadirat Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami bisa lebih mawas diri akan godaan-godaan di dalam kehidupan kami, agar kami dapat terhindar dari dosa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin.